kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul difraksi. Difraksi optika. Difraksi celah tunggal adalah fenomena optik yang terjadi ketika cahaya monokromatik, cahaya dengan satu panjang gelombang melewati sebuah celah yang memiliki dimensi sebanding dengan panjang gelombang cahaya tersebut. Fenomena ini menghasilkan cahaya yang teramati di area bayangan setelah melewati celah. Persamaan difraksi celah tunggal. Persamaan difraksi celah tunggal rumusnya yaitu Y sama dengan D sin theta per lambda. Keterangan Y adalah jarak dari pita ke pusat pola, D lebar celah, theta sudut difraksi, lambda panjang gelombang cahaya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Maharani. Difraksi celah ganda. Difraksi celah ganda adalah fenomena optik yang terjadi ketika cahaya monokromatik melewati dua celah yang terpisah. Fenomena ini menciptakan pola interferensi yang kompleks pada layar di area bayangan setelah cahaya melewati celah tersebut. Persamaan difraksi celah ganda. Persamaan difraksi celah ganda yaitu Y sama dengan D sin theta per lambda. Keterangannya, Y sama dengan jarak dari pita ke pusat pola, D sama dengan lebar celah, theta sama dengan sudut difraksi, lambda sama dengan panjang gelombang cahaya. Difraksi kisi adalah fenomena optik yang terjadi ketika cahaya monokromatik melewati struktur kisi yang memiliki susunan periodik, celah atau garis. Kisi difraksi seringkali terdiri dari sejumlah besar celah yang diatur secara teratur. Fenomena ini menciptakan pola difraksi yang kompleks di area bayangan setelah melewati kisi. Persamaan difraksi celah kisi. N lambda sama dengan D sin theta. Keterangannya, N kode difraksi, D jarak antara celah, theta sudut difraksi, lambda panjang gelombang cahaya. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Bruno Fauza. Difraksi akustik. Difraksi akustik adalah fenomena di mana gelombang suara mengalami pembelokan atau penyebaran saat melewati suatu rintangan atau pupukan mengelilingi suatu objek. Ini terjadi ketika panjang gelombang suara mendekati atau sebanding dengan dimensi karakteristik objek atau pembatas yang dilaluinya. Beberapa contoh difraksi optik. Yang pertama, interferometer optik. Interferometer optik adalah alat yang digunakan untuk mengukur interferensi cahaya dengan memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi dalam tentang panjang gelombang cahaya. Yang kedua, holografi. Holografi adalah teknik fotografi khusus yang memungkinkan rekaman 3 dimensi dari suatu objek. Yang ketiga, spektroskopi difraktif. Spektroskopi difraksi adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis cahaya atau radiasi elektromagnetik yang dihasilkan atau diserap oleh suatu substansi. Yang keempat, mikroskop difraktif. Mikroskop difraksi adalah jenis mikroskop yang menggunakan prinsip difraksi cahaya untuk memperbesar atau menganalisis subjek mikroskop. Baik, selanjutnya aspek utama difraksi. Pertama, apertur dan rintangan. Cahaya terdifraksi ketika melewati celah sempit atau mengintari objek ukuran celah atau objek relatif terhadap panjang gelombang cahaya menentukan besarnya difraksi. Kedua, pola interferensi. Difraksi sering menyebabkan pola interferensi yang merupakan hasil dari superposisi gelombang-gelombang cahaya. Yang ketiga, panjang gelombang. Panjang gelombang cahaya yang lebih panjang cenderung terdifraksi lebih banyak daripada panjang gelombang yang lebih pendek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Amanda. Baik penerapan difraksi. Yang pertama, optik. Difraksi adalah prinsip dasar di balik kinerja spektroskop, difraktometer, dan sistem optik lainnya. Yang kedua, fotografi. Difraksi dapat mempengaruhi ketajaman gambar, terutama pada aperture kecil dalam fotografi. Yang ketiga, ilmu komunikasi. Penggunaan gelombang radio yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dalam komunikasi adalah contoh penerapan difraksi dalam lingkungan urban dan alam. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah difraksi cahaya adalah contoh indah yang mengungkapkan perilaku gelombang cahaya di dunia kita. Dengan memahami konsep ini, kita dapat tidak hanya mengapresiasi keindahan alam, tetapi juga memanfaatkannya dalam teknologi dan ilmu pengetahuan.
Fenomena difraksi mengingatkan kita bahwa ada banyak aspek kehidupan yang masih berada di bawah permukaan untuk dieksplorasi dan dimengerti lebih dalam. Baik, itulah ada kesimpulan dari materi ini. Baik, itulah materi yang telah kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.